Film diawali dengan memperlihatkan seorang ibu dan anaknya. Tokoh ini bernama Anna, dan ini adalah anaknya bernama Benjamin. Dari situasi yang terlihat, Anna tampak begitu sangat gelisah. Dia seperti sedang dikejar oleh sesuatu. Tak lama, Anna pun mengambil sebuah dokumen, dan dokumen yang diambil Anna bernama Zeus. Zeus merupakan nama proyek yang sedang digarap oleh Anna. Proyek Zeus inilah yang nantinya akan menjadi konflik utama di dalam film ini. Anna merupakan seorang ilmuwan dan juga programmer yang sangat jenius. Dalam kondisi gelisah, tiba-tiba Anna mendapatkan telepon dari seseorang, dan orang tersebut meminta Anna untuk memberikan algoritma yang telah ia ciptakan. Dalam proyek Zeus, Anna telah berhasil menciptakan sebuah algoritma yang dapat merubah keadaan, baik itu mengenai perang, sistem negara, ataupun hal-hal krusial lainnya. Tentunya, algoritma itu akan sangat berbahaya jika jatuh ke tangan orang yang salah. Karena Anna tidak ingin hal itu terjadi, dia pun tidak memberikan algoritma tersebut. Anna langsung membuka laptopnya dan menghapus seluruh data di laptopnya. Sementara itu, Benjamin yang masih kecil terus memperhatikan ibunya. Tak lama, Anna berjalan ke jendela dan melihat ada seseorang yang datang untuk menangkap dirinya. Karena hal itu, Anna pun menyuruh Benjamin untuk bersembunyi di dalam lemari. Karena Benjamin yang penurut, ia mengikuti apa yang dikatakan ibunya. Benjamin yang telah bersembunyi di dalam lemari juga memperhatikan orang-orang yang datang mencari ibunya. Benjamin memperhatikan salah satu orang tersebut menggunakan jam berwarna hitam. Dalam kondisi yang belum diketahui Benjamin, ternyata ibunya telah pergi meninggalkan dirinya. Dan hal itu semata-mata agar dirinya dan Benjamin tidak ditangkap oleh orang-orang yang mencari dirinya. Singkat cerita, film pun berada di masa ketika Benjamin telah beranjak dewasa dan dia telah berumur 13 tahun. Ketika Benjamin terbangun dari tidurnya, seketika dia teringat oleh ibunya. Singkat cerita, terlihat Benjamin sedang chatting dengan teman dunia mayanya, dan temannya itu bernama Ghost. Di umurnya yang baru 13 tahun ini, dia telah memiliki kemampuan untuk meretas, dan dia juga mampu membuat hardware yang dapat membantunya untuk membobol suatu sistem. Terlihat kotak makanan yang dipenuhi dengan barang-barang yang telah dibuat Benjamin, dan barang-barang itu adalah chip yang membantu Benjamin untuk melakukan hal peretasan. Karena tidak memiliki kedua orang tua, dia pun tinggal di panti asuhan. Ini adalah Ahmed. Dia adalah pengelola panti asuhan di mana Benjamin tinggal. Terlihat juga tokoh lainnya yaitu Ingrid dan Savannah. Ingrid ini nantinya akan menjadi pengasuh atau wali Benjamin. Savannah merupakan anak yatim piatu. Dia memiliki catatan tindakan yang cukup buruk, sehingga membuat dirinya sangat susah untuk mencari orang tua angkat. Singkat cerita, terlihat sebuah kantor yang bernama FS Cyber Division. Bisa dibilang ini merupakan lembaga yang bertugas untuk memantau atau mencegah segala tindakan kriminal yang terjadi di dunia maya. Dalam ruangan ini terlihat seseorang bernama MM Larson dan ini adalah asistennya, sebut saja Lucy. Dalam pantauannya, Lucy menunjukkan sesuatu yang sangat mengejutkan. Dia melihat ibu Benjamin yaitu Anna yang tertangkap oleh kamera CCTV. Anna yang menjadi incaran karena algoritma yang diciptakannya selama ini diduga telah mati. Dari temuan itu, mereka pun akan menyelidikinya lebih lanjut. Di sisi lain, Benjamin dan teman-temannya sedang berada di sekolah. Mereka mengikuti ujian nasional berbasis komputer. Namun, sebelum ujian dimulai, tidak ada siswa yang boleh menggunakan handphone. Jadi, bu guru mereka pun menyita handphone para siswa selama ujian berlangsung. Karena Benjamin merupakan hacker yang sangat handal, dia berencana akan meretas server ujian tersebut. Dia pun mulai melakukan aksinya. Benjamin mengambil sebuah kotak makan yang berisi chip buatannya untuk mendapatkan akses langsung ke server. Terlebih dahulu, dia akan meretas laptop milik gurunya yang terhubung langsung ke server ujian nasional. Agar triknya berhasil, Benjamin menelepon handphonenya sendiri yang telah dikumpulkan dekat dengan laptop gurunya. Saat ponselnya berbunyi, maka gurunya meminta Benjamin untuk mematikannya. Benjamin pun datang ke depan dan dengan cepat menancapkan sebuah chip berupa USB ke laptop gurunya. Setelah mendapatkan koneksi dari laptop gurunya itu dan mendapatkan akses langsung ke server, dia pun menunggu sampai ujian selesai. Setelah ujian selesai, Benjamin yang telah terhubung ke server ujian tadi berhasil mengakses database hasil ujian nasional. Dia pun merubah nilai ujian tadi dengan nilai yang sangat bagus. Dan di sini Benjamin juga menjual kemampuannya ini kepada teman-temannya, sehingga teman-temannya yang telah membayar kepada Benjamin juga mendapatkan nilai yang bagus.
Di sini, Savannah telah mengetahui kemampuan Benjamin. Dia pun meminta Benjamin untuk meretas database milik pemerintah agar data buruk mengenai dirinya bisa dihapus. Namun, di sini Benjamin menolak untuk melakukan hal tersebut. Ketika ingin pulang, tiba-tiba Benjamin dipanggil oleh gurunya. Ternyata di sini ada Peter, salah satu orang yang ada di Cyber Division, dan ini adalah Falcon. Dia dari divisi keamanan intelijen polisi. Benjamin mengira kalau mereka mendatangi Benjamin karena meretas hasil ujian nasional. Namun, bukan karena itu mereka mendatangi Benjamin. Handphone pun menunjukkan foto seseorang wanita yang tertangkap kamera CCTV. Ternyata di foto itu adalah ibunya Benjamin, yaitu Anna, yang diduga telah lama meninggal. Benjamin pun langsung teringat ketika dia kecil dulu. Waktu ibunya menyuruh Benjamin bersembunyi di dalam lemari. Dia melihat jam tangannya milik Peter sama dengan jam tangan yang digunakan orang yang mengejar ibunya di malam itu. Benjamin pun langsung berprasangka kalau orang-orang ini bukanlah orang-orang yang baik, dan dia berencana mencari info mengenai ibunya. Dengan kecerdasannya, Benjamin pun mulai melakukan penyadapan di laptop milik Peter. Sambil dia memegang laptop yang menunjukkan gambar ibunya, Benjamin menancapkan sebuah chip berupa USB ke laptop itu. Peter pun bertanya kepada Benjamin mengenai gambar ibunya tersebut. Sebenarnya Benjamin tahu kalau itu foto ibunya. Namun di sini Benjamin lebih memilih untuk tidak terlalu banyak memberikan informasi. Dalam ruangan ini juga ada Ingrid. Dia membantu Benjamin dari pertanyaan yang diberikan Peter dan juga Falcon. Karena Benjamin tidak mengetahui foto yang ditunjukkan oleh Peter dan menyatakan kalau ibunya telah mati. Akhirnya Benjamin diperbolehkan keluar dari ruangan itu. Ketika Benjamin keluar, ada Savannah yang menunggu dirinya. Di sini, Savannah kembali meminta Benjamin untuk menghapus catatan buruknya dari sistem pemerintahan, agar ada orang yang mau mengangkat dia sebagai anak. Benjamin yang belum mengiyakan dari perintah Savannah, Savannah yang kesal dia pun pergi meninggalkan Benjamin. Di tempat ini, Benjamin dengan handphonenya kemudian meretas laptop milik Peter, yang telah ditancapkan sebuah chip penyadap oleh Benjamin sebelumnya. Saat Peter dan Falcon sedang berbincang-bincang di parkiran mobil, Benjamin kemudian menempelkan handphone miliknya di belakang plat mobil milik Peter, yang bertujuan untuk menjadi jembatan koneksi dari laptop milik Peter yang akan disadap Benjamin. Dari aksi Benjamin ini, Peter mendengar sesuatu di belakang mobil, dan ketika akan dicek, tiba-tiba ada Savannah yang menghampirinya. Rupanya Savannah bertujuan untuk mengalihkan perhatian. Berkat bantuan Savannah, akhirnya Benjamin pun berhasil memasang handphonenya di belakang plat mobil milik Peter. Karena Savannah telah membantu Benjamin, Benjamin pun berniat akan membantu Savannah untuk menghapus data buruk dirinya yang ada di pemerintahan. Dari sinilah awalnya Savannah menjadi dekat dengan Benjamin. Mereka pergi ke sebuah warnet. Di warnet tersebut, Benjamin akan melakukan peretasan ke sistem milik FE Cyber Division melalui laptop yang sebelumnya telah disadap oleh Benjamin. Ketika Benjamin melakukan aksinya, Lucy berhasil mengetahui kalau sistem mereka sedang diretas oleh seseorang. Mereka lalu melacak sumbernya, dan lokasi tempat Benjamin pun telah diketahui. Di sini, orang-orang dari Cyber Division akan ke lokasi tempat Benjamin berada. Ketika Benjamin berhasil masuk ke server milik Cyber Division, ia lalu mencari informasi tentang ibunya, yaitu Anna. Tak lama dari aksi itu, Lucy telah mengetahui cara Benjamin masuk ke server milik mereka, yaitu melalui perantara laptop milik Peter. Ketika mereka akan memutuskan sambungan Benjamin yang telah masuk ke sistem, mereka pun mengurungkan hal tersebut karena mereka ingin tahu apa yang sedang diincar oleh peretas tersebut. Di sisi lain, ketika pasukan dari Cyber Division telah sampai di lokasi Benjamin, MM meminta Falcon untuk segera menangkap hacker yang meretas sistem milik mereka. Di dalam sistem milik Cyber Division, Benjamin menemukan file Project Zeus yang sebelumnya dikerjakan ibunya. Dia pun mengambil data tersebut. Dengan situasi yang menegangkan, anak buah Falcon telah mengepung Benjamin. Namun, dengan kelihainya, Benjamin pun dapat melarikan diri dari semua pasukan itu. Di seberang jalan terlihat mobil dengan logo kapal layar. Mobil ini cukup mencurigakan karena kemanapun Benjamin pergi, mobil tersebut pasti mengikuti dirinya. Benjamin dan Savannah yang berhasil melarikan diri dari kejaran Falcon, mereka berniat untuk menghilangkan jejak agar tidak bisa dilacak oleh Cyber Division. Benjamin pun menghancurkan handphone miliknya dan juga milik Savannah. Tak lama dari itu, mereka pun mendengarkan berita di televisi mengenai berita tentang mereka berdua yang kini telah menjadi buron.
Hari pun beranjak malam, Benjamin dan Savannah pun berniat akan mendatangi Ingrid agar bisa beristirahat. Di sini Ingrid, yang juga sebagai wali dari Benjamin dan juga Savannah, dia pun memberikan tempat untuk mereka beristirahat. Tak lama dari itu, Benjamin dan Savannah membuka isi data dari file yang telah diambil dari Cyber Division. Ketika file itu dibuka, ternyata isinya adalah sebuah video dokumentasi mengenai proyek Zeus yang dikerjakan oleh ibunya Benjamin. Di video itu, ibunya Benjamin sedang melakukan sebuah eksperimen. Dia membuat sebuah program dengan algoritma canggih. Ketika orang ini meletakkan telapak tangannya di atas sebuah alat pemindai, Ana pun dapat terhubung langsung ke otak orang itu. Dia bisa memanipulasi keinginan dari orang itu. Orang ini adalah perokok berat. Dengan program yang diciptakan Ana, dia dapat membuat orang ini tidak lagi menjadi perokok berat. Jelas saja, program ini diciptakan Ana akan menjadi berbahaya jika disalahgunakan. Itulah mengapa di awal film Ana sangat diincar oleh sebuah kelompok. Keesokan paginya, Benjamin berbincang-bincang dengan Ingrid mengenai Ana, ibunya Benjamin. Ingrid mengatakan kepada Benjamin, jika ibunya masih hidup, tentunya dia akan mencari cara untuk menghubungi Benjamin. Dari pernyataan itu, Benjamin pun teringat dengan sesuatu. Benjamin lalu membuka laptopnya dan menghubungi Ghost, teman dunia maya yang selama ini sering berinteraksi dengan dirinya. Rupanya memang benar, ternyata orang di balik nama Ghost yang sering berinteraksi dengan Benjamin di dunia maya adalah ibunya, yaitu Ana. Ghost lalu memperingatkan Benjamin untuk tidak percaya dengan siapapun, dan dia menyuruh Benjamin untuk segera pergi dari tempat itu dan pergi ke stasiun kereta. Benjamin dan Savannah pun langsung bergegas menuju mobil itu. Ternyata orang-orang yang ada di dalam mobil itu adalah anggota dari ibunya Benjamin. Di sini orang-orang ini membawa Benjamin dan Savannah untuk bertemu ibunya. Ketika sampai, Benjamin bertemu dengan Ahmed. Dia pengelola pantai asuhan tempat Benjamin tinggal. Ternyata anak ibunya Benjamin menyuruh Ahmed untuk menjaga Benjamin selama ini. Tak lama dari itu, ketika Benjamin bertemu dengan ibunya, tiba-tiba saja Benjamin dengan tidak ada akhlak menampar ibunya. Dia mungkin kesal karena ibunya tidak pernah memberi kabar. Akhirnya, Benjamin pun memeluk ibunya dengan rasa rindu yang sangat mendalam. Setelah itu, ibunya Benjamin dan yang lainnya sempat mencurigai Savannah dan dia diasingkan dari tempat itu karena mereka tidak percaya dengan siapapun. Namun karena diyakinkan oleh Benjamin, akhirnya Savannah pun dibebaskan dari ruangan itu. Ternyata Savannah itu telah bersekongkol dengan Ingrid. Alat bantu pernapasan yang selalu dibawanya selama ini adalah sebuah GPS, dan GPS itu terhubung langsung dengan MM. MM pun langsung mengetahui lokasi Benjamin dan Ana. Ana lalu ditangkap oleh pasukan MM, namun Benjamin dan Ahmed berhasil melarikan diri. Dalam perjalanan mencari tempat persembunyian, di sini Ahmed berhasil ditangkap dan Benjamin berhasil melarikan diri. Karena Ana telah berhasil tertangkap, maka MM dan organisasi yaitu Patriot, mereka berencana akan menggunakan algoritma dan program buatan Ana untuk mengambil alih pemerintahan. Nantinya, MM meminta Peter untuk mengkoneksikan algoritma buatan Ana ke komputer kuantum buatan mereka. Di sisi lain, Savannah yang sedang bersama dengan Ingrid, Savannah yang berhasil menjalankan misi sesuai dengan perintah darinya. Dia pun menerima imbalan dari Ingrid, dengan dihapusnya catatan buruk yang selama ini diinginkan oleh Savannah, agar dirinya dapat dengan mudah diadopsi oleh orang lain. Ketika Benjamin kembali ke tempat di mana sebelumnya ibunya berada, dia pun melihat foto ibunya yang bersama dengan Peter. Dari foto ini bisa dibilang dulunya Anna dan Peter merupakan sahabat yang cukup dekat. Tak lama dari itu, tiba-tiba Savannah datang menemui Benjamin. Benjamin sempat marah kepada Savannah atas apa yang telah dilakukannya. Savannah pun menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Mereka lalu membuat sebuah rencana agar Benjamin bisa menyelamatkan ibunya. Benjamin dengan sengaja membuat MM dan anak buahnya mengetahui lokasinya. Setelah Benjamin ditangkap, dia pun dibawa ke tempat ibunya berada. Dan dari rencana itu, Savannah berhasil mengikuti di mana Benjamin berada. Di tempat ini, MM, Ingrid, dan para pasukannya berencana akan mempengaruhi para politisi, yang dimana di hari itu sedang mengikuti rapat negara. Dalam rapat itu, para politisi akan menggunakan voting berupa alat pemindai tangan. Dari situlah MM dan Ingrid akan meretas sistem dan membuat para politisi itu bisa terpengaruh dengan keputusan yang diinginkan mereka. Mereka akan menggunakan program yang disebut Zeus, yang selama ini pernah diciptakan oleh Ana, di mana program tersebut dapat memanipulasi keinginan seseorang. Ketika program akan dijalankan, Benjamin mencoba menunjukkan ke Peter sebuah alat yang bisa merusak sistem Zeus. Namun di sini Peter tidak mempedulikannya. Di sisi lain, Savannah mencoba menancapkan chip USB yang berisi sebuah virus agar sistem tempat di mana Anna dan Benjamin berada dapat terganggu. Tapi sayangnya itu tidak berhasil dan dia pun ditangkap.
Di tempat lain, dua teman Benjamin ini mendatangi Falcon. Mereka menemui Falcon dan memberitahu di mana lokasi Benjamin dan Anna berada. Rupanya Falcon ini telah menyelidiki organisasi Patriot dan dia berencana menghentikan organisasi tersebut. Di tempat ini, dengan kondisi yang sangat genting ketika voting akan berlangsung dan program Zeus akan dijalankan, Benjamin berusaha agar Peter mau membantunya. Karena luluh dengan kata-kata Benjamin mengenai kedekatan Peter dan ibunya, Peter pun menancapkan sebuah chip buatan Benjamin ke komputer kuantum itu agar nantinya program Zeus tidak dapat bekerja. Program Zeus sedang dijalankan, chip USB yang tadinya ditancapkan oleh Peter akhirnya bekerja. Selain memanipulasi voting yang akan berlangsung di pemerintahan, di sini Ingrid juga mencoba untuk memanipulasi Benjamin. Ketika program Zeus berjalan, rupanya program tersebut telah gagal fungsi dan mengalami overhead. Ingrid yang berencana memanipulasi pikiran Benjamin ternyata mengakibatkan dirinya yang kehilangan jati diri. Ingrid pun lupa akan tujuannya. pun kaget dengan apa yang terjadi. Tak lama dari itu, komputer kuantum yang telah overheat ternyata akan meledak. Namun sebelum meledak, Anna menghapus program Project Zeus terlebih dahulu. dan pasukannya pun melarikan diri, dan misi mereka untuk menghancurkan pemerintahan akhirnya dapat digagalkan. Sebelum ruangan meledak, untungnya Anna, Benjamin, Savannah, dan Peter berhasil keluar dari tempat itu. Tak lama, Falcon pun tiba dan dia meminta keterangan kepada Peter mengenai organisasi Patriot yang selama ini diselidikinya. Terlihat juga Savannah menemui Benjamin. Walau mereka berhasil menggagalkan rencana dari organisasi Patriot, namun, organisasi tersebut masih berjalan dan anggota mereka ada di seluruh dunia. Itulah mengapa Falcon ingin menghentikan organisasi gelap tersebut. Dan sepertinya mereka akan tetap mengincar Benjamin dan juga Anna. Dan di sini film pun berakhir.